Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kembali kepada saya. Kali ini saya di seri yang kedua membahas tentang lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ya, biasanya ini adalah bagian dari trilogi kenaikan di Gereja Reformasi Indonesia. Ya, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, ya, di bawah subtemanya adalah di bait kedua, adakah beban membuat kau penat? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya kita akan sedikit melihat saja, review ke belakang sedikit. Ya, lagu Bila Topan Keras seperti kita tahu sama-sama, kemarin mungkin sudah disampaikan. Ya, ini adalah terjemahan dari Count Your Blessing, ya, karyanya Johnson Ottman Jr. di tahun 1897. Ini adalah seorang yang luar biasa. Johnson Ottman ini, ya, memiliki karya lagu yang banyak sekali, ribuan jumlahnya. Ya, salah satu di antara adalah ya Count Your Blessing ini, ya, itulah berkat. Ya, kalau di dalam kategori, ya kategorinya adalah kategori himne. Ya, next. Nah, kita sudah seringkali juga sudah nyanyikan lagu ini, ya, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ya, tidak ada gambarnya. Oke. Bila topan keras melanda hidupmu dan bila putus asa dan letih lesu, ya. Berkat Tuhan, mari hitunglah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Itu di refnya. Nah, saat ini kita akan melihat di bagian yang baitnya yang kedua, adakah beban membuat kau penat? Ya. Salib yang kau pikul menekan berat. Ya. Baik, yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita kembali melihat di baitnya yang pertama, ya, apa itu topan keras? Ya, topan keras, boleh di PDF tadi kan? PDF-nya saja. Ya. Nah, kalau bicara tentang topan keras itu adalah kalau kemarin saya di Simpang Pabrik kebetulan juga membawakan ini, ya. Tetapi di baitnya yang pertama, topan keras itu bicara tentang sesuatu yang sulit, situasi yang sulit, situasi penuh tantangan, di mana kita mungkin saja ada kehilangan di sana, kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan, harta, dan lain sebagainya. Kita juga kemungkinan saja mengalami masalah kesehatan, misalnya kesulitan keuangan dan seterusnya, hubungan kita yang retak dan seterusnya, mengalami bencana dan seterusnya, ya, permasalahan pribadi, ya, pergolakan hati batin kita, banyak hal yang kemudian menjelaskan tentang topan keras badai itu yang kemudian, ya, menghadang kita, ya. Nah, dampaknya adalah next. Yang sering diakibatkan dari topan adalah, ya, putus asa tadi itu, ya. Di bait yang ke-1 dijelaskan dengan baik. Ya, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, ya. Kalau orang mengalami topan keras begitu rupa, permasalahan yang berat begitu rupa, biasanya respon yang terjadi pada diri dan tubuhnya adalah, ya, menjadi putus asa, menjadi lemah, menjadi letih lesu dan seterusnya, ya. Merasa kehilangan harapan, ya, merasa tidak lagi percaya ada jalan keluar dalam situasi tersebut, ya. Merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu kemudian mengendalikan hidupnya, gelap dan seterusnya, hilang harapan, ya, lelah, capek hidup ini, rasa tidak berdaya, hilang motivasi, ya, akhirnya ya cuman bangun tidur lagi dan seterusnya. Baik, di bait pertama ini menunjukkan sebuah kondisi hidup yang terpuruk dari seseorang, ya, kondisi yang terpuruk bila topan keras melanda, bila putus asa dan letih lesu, ya, yang dialami. Nah, begitu juga di bait yang kedua ini. Next. Kalau kita lihat di dalam bait yang kedua, itu menunjukkan juga kondisi hidup yang terpuruk juga. Ya, sebenarnya sama-sama saja untuk gambaran sebuah kondisi yang kemudian memprihatinkan di dalam hidup kita yang harus kita lewati. Ya, berbeban berat. Ya, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Ini sesungguhnya dua kalimat dalam bentuk pertanyaan, ya, yang kemudian kita nyanyikan sama-sama di bait yang kedua. Ya.
Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya atau tidak, karena retoris dan sifatnya itu kontemplatif, untuk mengingatkan kita, untuk mengubah kita, untuk merenungkan kembali, saya kondisinya seperti apa sih hari ini, ya, seperti apa diri saya, apa yang saya alami, ya. Dan biasanya apa yang dialami seperti digambarkan dalam bait keduanya itu berdampak kepada fisik seseorang, ya, mengalami kepenatan, ya, menekan, berat dan seterusnya. Ya. Next. Ya, kondisi berat tentu sesuatu yang menyusahkan. Ya. Lagi-lagi bicara tentang yang kondisi berat yang membuat penat, membuat lelah, itu gambaran dari seperti yang digambarkan di bait yang satu tadi. Berat, menyusahkan, masalah, tekanan hidup, kesedihan atau apapun yang membuat sebenarnya diri ini tidak nyaman. Itulah beban tadi itu, ya. Itulah yang digambarkan penulis sebagai, ya, masalah, ya, di dalam topan keras tadi itu. Dan membuat lelah tubuh kita, membuat penat tubuh kita, kelelahan secara fisik maupun kelelahan secara mental. Seolah penulis lagu ingin mengajak kita berdiskusi dengan diri kita sendiri, ya. Adakah hidupmu baik-baik hari ini? Adakah hidupmu ada dalam kondisi keadaan yang baik-baik saja? Atau ada dalam persoalan dan seterusnya? Karena itu lihat ke dalam diri. Tidak perlu menjawab ya atau tidak, tapi lihat ke dalam diri. Mengintrospeksi, benarkah saya dalam keadaan yang baik-baik saja? Ya. Sementara salib bicara sebuah metafora yang kemudian menegaskan hal yang sama saja, ya, yang menguatkan perasaan tadi itu yang terbebani tadi, membuat capek tadi itu, ya, mempertegas bahwa ya beban itu memang terasa berat, ya, karena salib yang kemudian dipikul. Nah, pertanyaannya adalah, next, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau sudah putus asa, letih lesu, tidak punya daya dan seterusnya, sudah terpuruk, jatuh, terperosok dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penulis lagu ini kemudian mengajak kita untuk, ya, jangan buru-buru sepertinya menyalahkan Tuhan, ya. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup saya. Jangan buru-buru menyimpulkan, oh Tuhan itu absen, ya, absen dari hidup saya, ya. Tidak tanda tangan, ya, bukan kayak tanda tangan, tetapi jauh dari diri saya. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan sepertinya tidak mengasihi saya. Jangan buru-buru menyimpulkan seperti itu. Tetapi penulis lagu mengajak kita untuk melihat secara objektif, ya. Lihatlah sesuatu itu dengan kacamata yang proporsional, ya, kacamata yang benar, ya. Jangan buru-buru menyimpulkan, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk situasi yang tadi itu, ya, keterpurukan hidup tadi itu, penulis memberikan solusi seperti ini. Ya. Solusinya dari pencipta lagu adalah, pertama, di bait pertama, hitunglah berkat satu-satunya. Ini persoalannya apa? Solusinya kok menghitung berkat, tidak menyinggung persoalan tadi. Ya. Dan anehnya bait kedua pun sama, ya, yang kemudian ditegaskan di dalam refnya. Masalahnya apa? Solusinya lagi-lagi menghitung berkat. Di mana nyambungnya? Bagaimana kita kemudian bisa menikmati lagu ini? Kok solusinya berbeda dari permasalahan sesungguhnya? Bapak Ibu, solusi yang diberikan bait 1 dan 2 oleh penulis lagu ini itu sama saja. Hitunglah berkat. Kalau engkau terpuruk, kalau engkau sedang mengalami kepenatan, ya, tidak ada harapan. Kalau sedang mengalami badai topan, ya, lihatlah, hitunglah berkat-berkat Tuhan itu. Lihatlah berkat-berkat yang diberikan kepadamu. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari solusi tadi itu, ya, maka setelah melihat tadi, dampaknya itu akan luar biasa terhadap diri kita. Di bait 1 ditunjukkan, dampaknya akan membuat kita kagum. Lihat, dari persoalan disuruh melihat sesuatu yang berbeda, lalu kemudian membuat kita menjadi kagum. Nah, di bagian bait yang kedua ini sebenarnya bukan hanya kagum. Dan ketika melihat persoalan, lalu kemudian disuruh melihat berkat-berkatnya Tuhan, dan kita akan dibuat menjadi lega dan berbahagia. Ya. Nah, saat ini kita akan melihat kelegaan yang bagaimana sih yang kemudian diberikan oleh Tuhan. Kelegaan yang seperti apa?
bagaimana kita bisa melihatnya? Ya, jawaban yang tidak nyambung tadi kok bisa melegakan? Ya. Bagaimana kita kemudian menghitung berkat? Kita bisa memahami proses seperti apa menghitung berkat kok membuat kita bahagia. Bagaimana prosesnya? Seperti apa caranya? Ya. Yang pertama kita lihat, Bapak Ibu, ketika kita menghitung berkat, ya, melihat kita itu memiliki pemahaman itu semakin objektif. Kalau kita melihat bukan hanya dari sisi persoalannya yang besar saja, tetapi juga dari sisi yang lain saja. Sehingga dua-duanya kita bisa melihat, oh persoalannya sebesar seperti ini kan, tetapi berkat-berkat Tuhan rupanya jauh lebih besar. Inilah yang kemudian ditunjukkan oleh penulis dari lagu ini. Ya. Karena itu penulis mengatakan jangan hanya fokus kepada persoalannya, tetapi lihatlah cara Tuhan dalam menyelesaikan persoalannya tadi. Tapi juga jangan frame cara Tuhan itu di dalam caramu, tapi lihatlah cara Tuhan sebagai caranya sendiri. Ya. Menyelesaikan persoalan itu berbeda daripada apa yang kamu harapkan menyelesaikan persoalan. Ya. Karena itu kita melihat di dalam Matius 11 ayat 28. Next. Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu boleh baca dari ayatnya yang pasal 11 ayatnya yang terdahulu dari ayat yang 20, maka akan mendapatkan gambaran yang lebih besar lagi. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 20 sampai dengan 30 itu digambarkan bagaimana pelayanan Yesus, ya, dan diceritakan tentang bagaimana Yesus sudah melakukan banyak hal yang besar, mujizat di Galilea, ya. Banyak hal yang besar sudah dilakukan kepada kota-kota di Korazim, Betsaida dan Kapernaum, ya. Ketiga kota ini yang terletak di sekitaran Danau Galilea, ya. Intinya ketiga kota ini terletak di pusaran pelayanan Yesus, di pusat pelayanan Yesus. Ya, Yesus melakukan banyak hal di sana. Yesus melakukan mujizat, mengajar, memilih murid-muridnya di ketiga kota tadi, menjadi salah satu bagiannya. Ya, tetapi sayangnya di ayatnya yang 20 sampai 24, Yesus justru mengecam kota-kota tadi itu. Ya, kenapa? Mereka tidak bertobat juga. Sudah banyak hal yang dilakukan, mujizat, mengajar, memilih murid-murid, toh nyatanya tidak membukakan mata mereka, tidak mencelikkan mata mereka. Ya. Kenapa? Ketika mengalami persoalan, ketika mengalami masalah, orang-orang itu hanya melihat dari sisi persoalannya saja, permasalahan saja, dan tidak bisa melihat yang lain. Inilah yang sesungguhnya, ya, yang dialami oleh orang di tiga kota tadi itu. Ya, di ketiga kota tadi itu, mereka hanya fokus kepada penderitaan yang mereka alami. Mereka hanya fokus kepada masalah yang mereka alami sendiri. Ya, sehingga masalah itu membuat mereka semakin tertekan. Ya, masalah itu membuat mereka semakin, ya, membuat identitas diri mereka semakin negatif dan seterusnya. Ya. Mereka bukan tidak bisa melihat karya Yesus yang luar biasa melalui pengajaran, melalui mujizat, melalui banyak hal yang sudah dilakukan. Tetapi fokus mereka hanya kepada identitas yang terzolimi tadi. Next. Mereka merasa tertindas. Mereka merasa kehilangan tanah airnya. Mereka merasa hilang kebebasan mereka. Mereka menjadi orang asing di tanah sendiri. Ya. Mereka merasa dirinya tidak lagi berharga. Masa umat Tuhan kok disia-siakan? Kok umat Tuhan dikalahkan? Mana datangnya Sang Juru Selamat itu? Baik yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang hanya fokus kepada hal ini. Orang-orang hanya fokus di ketiga tempat, hanya fokus kepada permasalahannya ini. Ya. Karena itu orang-orang Yahudi pada umumnya mereka akan berusaha sekuat tenaga, ya, agar terbebas dari permasalahan. Apa permasalahannya? Ya, mereka dijajah oleh Romawi. Next. Ya. Ada banyak perlawanan yang sudah mereka lakukan, melalui jalur diplomasi, melalui perlawanan agama, ya. Beberapa melalui mereka tidak mau tunduk dengan hukum dan budaya Romawi, ya. Mereka mau mengeksklusifkan diri dengan tradisi dan budaya mereka, itu bagian dari penolakan mereka. Lalu kemudian ada harapan-harapan mesianis yang kemudian dikembangkan di sana, ya. Mesianisme dikembangkan di sana. Mereka
beberapa elit agama berusaha menelusuri, menggali kitab suci, ya, bertanya kapan Tuhan akan datang menolong mereka, menyelidiki ciri-ciri juru selamat itu bagaimana, peristiwa apa yang menyertai kedatangan sang juru selamat itu, tanda apa yang kemudian mengikuti dia, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, faktanya Yahudi tadi hanya terjebak dalam literasi mesianik seperti ini. Karena apa? Hanya terkungkung pada masalahnya saja. Masalahnya apa? Berasa diri terjebak di dalam penjajahan Romawi tadi. Hanya terjebak pada pengertian mesianik saja. Mereka hanya tahu Yesus itu kapan karena sudah menyelidiki. Mereka tahu tempatnya di mana karena sudah tahu menyelidiki dan seterusnya. Tetapi ketika Yesus Kristus sang juru selamat itu betul-betul datang, faktanya mereka tidak bisa melihat itu sebagai jawaban yang selama ini mereka nantikan. Mereka tidak bisa menghidupi apa yang mereka teliti dan imani selama ini. Next. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal. Ya. Bukan saja juru selamat itu datang kepada mereka, tetapi memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, memberikan anugerah yang terbaik kepada mereka, memberikan sesuatu yang besar yang terbaik kepada mereka, yang memenuhi berita-berita yang mereka teliti tadi itu. Ya, ada mujizat-mujizat yang dilakukan yang sebelumnya tidak mungkin ada dilakukan. Ya, hari itu mereka melihat dengan mata kepala sendiri pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang jauh berbeda dari orang Farisi yang ada di Bait Allah, dan mereka merasakannya. Tetapi tidak cukup menggetarkan orang-orang ini menjadi percaya. Belum lagi intensitas pelayanan di sekitar Galilea, ya, di sekitar 3 kota tadi itu. Tuhan Yesus begitu luar biasa melayani mereka. Mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, kerasukan, buta, kusta, memberi makan ribuan orang, ya, meredakan badai, semua di sekitaran Galilea. Belum lagi memberikan pengajaran, belum lagi memilih murid, ya. Memilih murid pun dari orang-orang tetangganya mereka loh. Andreas, Filipus, ya, Petrus itu berasal dari Betsaida, kota yang kemudian dikutuk oleh Yesus karena nggak juga percaya. Harusnya dengan adanya tetangga mereka yang percaya tadi itu, ya, yang menjadi murid Yesus, mereka semakin dibukakan. Oh, ini orang dulu seperti ini loh, sekarang ini menjadi seperti ini. Ini harusnya menggetarkan jiwa mereka dan memudahkan, semakin membuat mereka menjadi percaya. Faktanya tidak juga. Ya. Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang lain, manggil pemungut cukai, ya, lalu kemudian 12 murid dan seterusnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ya. Betapa berbahayanya kalau kemudian orang itu tidak bisa melihat secara objektif, hanya terkungkung pada persoalan, terkungkung pada permasalahan, terkungkung pada perasaan terzolimi, terkungkung pada perasaan merasa dijahati dan kemudian merasa dijajah. Dan pada akhirnya tidak bisa melihat, ya, betapa Allah itu sudah menolong mereka. Tidak bisa melihat betapa Allah itu sudah mengirimkan juru selamat kepada mereka. Tidak bisa melihat betapa karya-karya luar biasa, mujizat luar biasa yang dituliskan oleh Yohanes di dalam 7 kata akulah. Lalu kemudian di dalam 7 mujizat, ya, the master of dari seperti dituliskan oleh Yohanes, Tuhan dari segala sesuatunya. Betapa karya Allah sempurna kepada mereka. Betapa karya Allah luar biasa kepada mereka. Ya. Tapi mereka tidak juga menjadi percaya. Bapak Ibu, ini gambaran yang jelas. Betapa pentingnya kita itu melihat secara objektif. Ya. Dengan tidak hanya melulu melihat persoalannya, kita diajak melompat melihat hal yang lainnya. Sama seperti penulis tadi berikan solusi. Lihatlah kepada berkat-berkat Tuhan, lihatlah kepada karya-karya Tuhan, lihatlah bagaimana mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita, lihatlah dari hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan bandingkan mana lebih besar, ya, persoalanmu
atau mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan demikian kita tidak hanya menuntut Tuhan, tapi kita juga bisa melihat, peka melihat cara Tuhan. Dan dengan demikian kita tidak kemudian membatasi cara Tuhan. Ya, jangan pula membatasi cara Tuhan dengan cara kita. Dan ketika kita sudah bisa melihat dua-duanya, ya, kita bisa melihat dari masalah dan sekaligus dari berkat, maka kita akan dibuat lega. Kalau kita bisa memahami berkat-berkatnya, oh ini toh cara Tuhan, membuat kita menjadi lega, membuat kita bersuka cita. Ini dong ya cara Tuhan. Oh ini bagaimana cara Tuhan memberikan jalan. Oh begini bagaimana cara Tuhan menolong kita. Oh nyatanya Tuhan itu tidak diam saja. Oh nyatanya Tuhan itu menolong dan tidak absen dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini juga menjadi refleksi buat kita. Ketika kita menghadapi masalah, ingatlah semua hal ya yang baik sesungguhnya sudah diberikan kepada Tuhan, kepada kita, termasuk di dalam masalah itu sendiri. Ya. Dengan melihat dari dua versi tadi itu, kita diajarkan untuk melihat ya, secara objektif, dan kita bisa menemukan betapa anugerah Tuhan itu besar atas hidup kita. Dan dengan demikian kita bisa bersyukur untuk setiap karya yang Tuhan berikan dalam hidup. Menghitung berkat ya, membuat kita menjadi berpikiran objektif. Menghitung berkat kita bisa melihat dua-duanya, dan itu melegakan diri kita. Yang pertama. Yang kedua, dengan menghitung berkat itu membuat kita ya semakin bijaksana, bukan hanya dari sisi melihat berkat dan masalah, tapi lebih dari itu kita menjadi lebih bijaksana melihat sesuatu itu. Kita bisa kita bisa melihat dari ya, caranya Allah, perspektifnya Allah. Kita melihat dari kehendaknya Allah ya, atas masalah yang kita alami. Sepertinya tumbang tindih, tetapi tidak. Ada satu hal yang jadi penekanan di bagian ini. Ya. Saya mengajak kita memposisikan diri di dalam posisi Tuhan Yesus. Ya, walaupun ya kita tidak menggambarkan respon kita terhadap masalah itu, lalu kemudian itu respon Tuhan Yesus kepada masalah yang sama, bukan seperti itu juga. Tetapi saya coba kita berempati dengan posisi seperti Yesus kemudian posisinya. Ya, kita coba merasakan seberapa besar sakitnya, seberapa besar sedihnya, dan mungkin saja seberapa besar marahnya kalau kemudian kita ada di posisinya dia. Next. Mungkinkah Tuhan akan kecewa? Dia sudah berkorban banyak, dia sudah mengajar banyak, dia sudah memberikan teladan banyak, dia sudah memberikan kesempatan banyak, anugerah banyak, tanda besar, mujizat besar, tetapi tetap saja orang tidak menjadi percaya. Sudah melakukan maksimal, melakukan sepenuhnya, memberikan anugerah yang besar, kesempatan yang besar, tetapi orang menganggap kesempatan itu sebagai kesempatan yang tidak berharga, menjadi kesempatan yang remeh. Mungkinkah Tuhan akan kecewa? Kalau saya ada di posisi itu, bisa jadi kita menjadi kecewa. Kalau Bapak Ibu ada di posisi Yesus, ya, sudah memberikan pengajaran yang terbaik, ya 24 jam hidup kita persembahkan kepada orang-orang yang kita ajarkan. Sudah kita berikan teladan banyak hal misalnya. Sudah kita berikan, kita dorong dan seterusnya, kita motivasi dan seterusnya. Tidak ngerti-ngerti juga. Mungkin ada kekecewaan dalam diri kita. Lihat jemaat di sekitar Galilea. Sudah menyaksikan banyak mujizat, sudah menyaksikan tanda kemesiasan, dan sesungguhnya mereka memahami tanda itu, ya. Tetapi mereka masih juga tidak percaya. Next. Tentu saja mengesalkan, ya. Tentu saja memprihatinkan.
maka mungkin kita akan berkata, memang dasar bebal, ya, memang dasar keras kepala, ya. Memprihatinkan. Sebenarnya kita bisa memahami kalau melihat bagian dari 1 Korintus 1 ayat 2. Kenapa sih mereka itu tidak percaya? 1 Korintus ayat 2 berkata seperti ini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang-orang Yunani mencari sesuatu yang baru yang bisa memuaskan kebutuhan intelektual mereka. Mereka menjadi lebih respect kalau orang itu menyampaikan pikiran-pikiran yang rumit, yang matematis, yang rasional, yang bijaksana, hal yang baru dan seterusnya. Ya, bukan orang yang bertele-tele dan seterusnya. Lalu kemudian orang Yahudi juga menghendaki tanda-tanda. Orang Yahudi menghendaki mujizat-mujizat. Pertanyaannya adalah, apakah ini semua tidak diberikan? Kepada Yahudi itu semua ditunjukkan, itu semua diberikan, tapi juga tidak menjadi percaya. Bagaimana? Bagaimana melihat itu? Ya, di ayat yang ke-25 kita diajak Tuhan Yesus untuk melihat dengan cara yang berbeda. Next. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Tuhan Yesus menunjukkan, ya, kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan maksimal dan itu mentok, ya sudah, Tuhan memang menginginkan itu terjadi. Itu saja. Kalau Tuhan Yesus sudah menunjukkan mujizat yang luar biasa, menunjukkan banyak hal secara maksimal, secara optimal, secara sempurna, dan orang itu tetap tidak percaya, satu hal saja, memang Tuhan tidak menginginkan mereka menjadi percaya. Ada kebenaran yang disembunyikan kepada mereka, makanya mereka menjadi bebal. Ada kebenaran yang ditutupi oleh Tuhan, makanya mereka menjadi bebal seperti itu. Tuhan menyembunyikan kebenaran dari orang yang pandai, ya, orang yang bijaksana. Betapa tidak bijaksana. Mereka menggali isi Alkitab, mengisi kitab suci, meneliti siapakah Mesias, kapan Mesias datang, kapan Mesias kembali, lalu kemudian seperti apa tanda-tanda yang menyertainya. Semua sudah digali dan mereka sudah tahu. Tetapi ketika itu betul-betul terjadi, mereka juga tidak mengerti bahwa itu Mesias. Saya pikir ironis. Dan Tuhan memang menutup mata mereka, membutakan mereka dari kebenaran itu. Mereka hanya sadar di dalam tataran knowledge saja, tetapi aktualisasi no. Mereka hanya paham dari sisi, ya, ada sampai di kepala saja, tetapi tidak sungguh-sungguh menghidupi sehingga tahu, sehingga peka, sehingga sensitif bahwa itu betul-betul Mesias yang ada bersama mereka. Kenapa? Tuhan menutup kebenaran dari orang-orang tersebut. Ya. Tuhan menutup kebenaran dari orang-orang yang sombong secara intelektual. Dan ironisnya, Tuhan justru menyatakan kebenaran itu digambarkan pada orang kecil. Ya. Di bagian lain bahasa aslinya juga menggambarkan kepada anak-anak yang kecil, yang secara pengetahuan mungkin tidak jauh sekali lebih hebat daripada orang yang cerdik pandai tadi yang menggali tadi, yang secara pemikiran mungkin belum sempurna, ya, dalam artian belum bisa mengolah pemikiran secara analitik dan seterusnya, ya, jauh dengan orang yang sudah meneliti Alkitab secara mandiri dan luar biasa setiap hari memang pekerjaannya itu. Tetapi kepada mereka Tuhan tidak menghendaki, dan kepada orang kecil ini, kepada anak kecil ini, Tuhan justru membukakan kebenaran itu. Bapak Ibu, bisa saja orang kecil itu kita, ya, kalau kemudian menarik dalam konteks ini. Tetapi yang saya ingin tunjukkan adalah ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan, sama seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan, lakukan secara optimal, maksimal, sempurna kalau bisa. Tetapi kalau itu pun tidak membawa perubahan, ya, maka jangan tawar hati. Karena
bisa jadi Tuhan menginginkan itu terjadi, dan kita harus melihat kenapa Tuhan menginginkan itu terjadi. Dalam konteks ini anugerah Tuhan memang bukan kepada mereka, tetapi kepada orang yang kecil tadi. Melakukan yang terbaik itu sebuah kewajiban. Ya. Harapan mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu harapan. Tapi ketika tidak terjadi, ya jangan putus asa. Coba bijaksana melihat, mungkin ya itu hanya maunya kita dan bukan maunya Tuhan. Dan kalau kita sudah paham seperti ini, dan kita sudah memiliki bijaksana, hikmat seperti ini dari Tuhan, maka kita akan dibuat lega ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah dan seterusnya. Mungkin kita sudah sekuat tenaga menghindarkan diri dari masalah. Mungkin kita sudah sekuat tenaga untuk berjuang mengatasi masalah. Tetapi masalah itu tetap saja ya terjadi dan beruntutan terjadi. Mungkin saja Tuhan menginginkan itu terjadi. Tinggal kita cari saja. Kalau itu karena salah dosaku, ya minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan ya bukan karena salah dan dosaku, dan kemudian Tuhan menunjukkan hal itu terjadi dalam diri hidup kita, ya ada maksud Tuhan ya, kemudian Tuhan inginkan kita alami dan kita paham ya. Dan itu mintalah hikmat ya. Dengan melihat berkat Tuhan tadi itu, kita akan ditunjukkan menjadi bijaksana. Tapi lihat berkat Tuhan, perspektif Tuhan, cara Tuhan, kehendak Tuhan ya. Jangan hanya kepada masalah saja ya. Next, yang terakhir. Nah, menghitung berkat membuat kita ya, semakin beriman ya. Next. Saya berpikir seperti ini, kepada orang yang menolaknya saja ya, kepada orang yang tidak dikehendakinya saja, Tuhan itu sudah berkarya teramat sempurna ya. Apalagi kepada orang yang diperkenannya, apalagi kepada orang yang dipilihnya, kepada orang yang menolaknya saja Tuhan berkarya luar biasa. Apalagi kepada ya mungkin Bapak Ibu adalah orang yang dipilihnya, maka Tuhan sudah pasti ya akan menolong kita dengan karyanya yang pasti luar biasa ya. Akan mengintervensi kita ya. Sehingga karyanya, keinginannya, kehendaknya ya, itu terjadi betul-betul dalam diri kita. Saya seringkali beberapa kali menyinggung tentang bagaimana memahami kehendak Tuhan itu di dalam dua hal, seperti disampaikan oleh Arsis Pro ya. Memahami kehendak Tuhan itu harus plus dan plus minus ya. Plus seperti ini. Plus kepada orang yang dipilihnya, kepada orang yang dikehendakinya. Tuhan bukan hanya memilih orang itu, tapi juga mengontrol hidupnya, menolong dia. Ketika dia jatuh, Tuhan kembalikan ke jalur yang benar. Ketika jatuh, Tuhan tidak membiarkan terperosok dan seterusnya, akan mengangkat dia kalau dia orang pilihan. Tetapi kepada orang yang bukan pilihan ya, Tuhan memang tidak memilih dia ya. Dan untuk itu ya, untuk menjadi legitimasi kehancuran dia, bukan karena Tuhan yang membuat dia hancur, yang mengintervensi dia supaya dia hancur, tidak. Bukan karena Tuhan yang mendorong dia supaya dia hancur, tidak. Tetapi secara negatif Tuhan biarkan dia di dalam keberdosaan. Hasilnya ya, memang jelas dosanya menunjukkan memang dia bukan orang pilih. Itu saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau tadi Tuhan menyatakan ya, bukan kepada orang yang cerdik pandai, tetapi kepada orang yang kecil, bisa jadi kita masuk ada dalam hitungan yang orang kecil tadi ya. Betapa tidak jauh dibandingkan dengan Yahudi. Yahudi umat pilihan kita ini siapa? Yahudi itu datang dari akar, kalau menurut Roma, datang dari akar dan pokok yang benar ya, pokok yang jelas, yang benar.
Kita ini hanya dari carang yang dipotong dari akar, dari cabang, lalu kemudian dicangkokkan kepada pokok yang benar tadi. Kita ini bukan siapa-siapa dibandingkan umat Tuhan, dibandingkan Yahudi dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, maka taulah kita betapa luar biasanya anugerah Tuhan atas hidup kita. Bahkan bangsa yang menjadi pilihannya tadi ya, bisa digeser sedemikian rupa dan pada akhirnya anugerahnya terbuka untuk kita. Tapi jangan sombong. Kalau kepada ya carang yang dari akar dan pohon asli saja Tuhan tidak segan memotongnya, apalagi kita yang cuma cangkokan. Jangan sombong. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal seperti inilah yang kemudian harusnya bisa membahagiakan kita, harusnya bisa melegakan kita. Ya. Jadi jangan melulu hanya melihat sesuatu, oh Tuhan akan menolong kita dengan spektakuler, dengan luar biasa. Caranya akan, oh, kita ini adalah kepala, ya, bukan ekor, maka kita akan selalu di depan dan seterusnya. Ya ada bagusnya. Tetapi Tuhan juga memberkati orang yang ada di belakang. Tuhan juga memberkati orang-orang yang menjadi bawahan. Bukan hanya kepada pimpinan saja Tuhan memberkati. Next. Karena itu kalau Tuhan kemudian menyatakan dalam Matius 11:8, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka segeralah responi, ya. Segeralah responi, janganlah ditunda lagi. Datang kepada Tuhan kalau anugerah Tuhan sudah menghampiri kita. Karena apa? Sesungguhnya kita tidak layak mendapatkannya. Kenapa? Harusnya bangsa pilihan yang mendapatkan dan bukan kita. Tapi kalau kemudian Tuhan dalam Matius 11:8 mengulurkan tangannya kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya. Bukan hanya bicara tentang fisik, tapi bicara tentang spiritual yang berbeban berat. Karena sudah ada dalam kondisi kematian spiritual, kematian rohani. Ya. Dan ketika Tuhan membukakan kesadaran itu kepada kita dan membuka tangannya untuk kita, maka responnya. Karena tidak kepada semua orang Tuhan itu menerangkan, menjelaskan, membukakan keberadaan dirinya yang berdosa. Ada orang yang kemudian berdosa pun tetap merasa tidak berdosa. Berdosa pun tetap merasa bangsa pilihan. Nah itulah yang. Tapi kepada orang yang dipilihnya, Tuhan memberikan kepekaan seperti itu. Kepekaan apa? Pertobatan. Kepekaan apa? Kepekaan dosa. Kepekaan apa? Semakin diri tidak layak. Itulah perbedaan ya spiritualitas kita dengan yang lainnya. Ya, spiritualitas kerohanian ya dari ajaran lain misalnya. Semakin dekat Tuhan dia akan semakin rohani dan seterusnya. Tetapi kita ini dari Kristen itu justru kebalikannya. Semakin kita merasa diri tidak layak, semakin kita sadar akan keberdosaan kita, semakin kita jauh daripada Tuhan, semakin kita jauh dari standar Tuhan yang sempurna, itu menunjukkan bahwa kita memiliki spiritual yang baik. Karena kalau kita tidak memiliki itu semua, maka satu hal aja yang ada di benak. Ya, Tuhan memang mengizinkan kita jatuh dalam dosa, mengizinkan kita ya melakukan berdosa sehingga Roh Kudus tidak lagi ya mengingatkan kita, atau diingatkan pun kita tekan suaranya. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Segera responi, datang kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap anugerah, karena itulah yang membuat kita menjadi lega, membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Kalau kemudian datang masalah, ya, coba lihat apakah masalah kita jauh lebih besar daripada anugerah-anugerah Tuhan yang Tuhan berikan tadi. Maka fokuskanlah kita kepada sesuatu yang paling mendasar dalam hidup kita.
Sesuatu yang paling mendasar adalah keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian kita bisa melihat betapa besar berkatnya atas hidup kita. Betapa besar rasa syukur kita kalau kita mampu melihat hal itu semua. Apalagi ya, ditambah ya, kita memahami itu adalah bagian dari janji. Ya, janji Tuhan sudah otomatis akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena janjinya itu ya dan amin. Pasti ditepati. Ya. Karena Tuhan tidak mungkin berlawanan diri. Karena Tuhan tidak mungkin berbohong. Ya. Janji Tuhan sama dengan garansi, pasti akan ditepati. Janji Tuhan itulah yang kemudian melegakan kita. Syukurlah kepada Tuhan. Bapak-Ibu terjadi kasih dalam Tuhan. Ketika kita bisa menyadari dan melihat itu semua, maka di benak kita akan semakin merasa cinta kepada Tuhan. Ketika kita melihat itu semua dan menyadari itu semua, kita akan dibuat menyadari betapa luar biasa anugerah Tuhan. Dan ini memperkuat iman kita, menebalkan iman kita. Bukan hanya sekedar Tuhan bisa menyelesaikan persoalan, tetapi Tuhan sejak lama sudah mempersiapkan dirinya, bukan hanya menyelesaikan persoalan, tapi juga menghadapi persoalan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan,